Standby semua, kita akan siap live. Di countdown berapa second? Di kanan. Mau pakai semua? Oke. Dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mau buka masker supaya lebih jelas saya menyampaikan sesuatu yang bisa saya sampaikan. Kepada seluruh saudara-saudaraku di tanah air Republik Indonesia tentunya, kami dari Badan Musyawarah Betawi, yaitu Bamus Betawi, dan saya perkenalkan, saya Heru dulu selaku Ketua Umum ingin menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan COVID di tanah air kita, yaitu virus corona. Hal ini sangat penting kami sampaikan sehubungan kami baru saja bertemu dengan gugus tugas, yaitu Bapak Letnan Jenderal Doni. Dan insya Allah ini saya sampaikan untuk kepentingan semua, karena kalau dari hasil ini kita tidak sampaikan sepertinya tidak lengkap. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa seperti kita tahu, angka positif COVID-19 yang terus meninggi di Indonesia, terkait tingkat kematian, angka kita sekitar hari ini 8%. Ini pun kategori tertinggi di dunia. COVID-19 mempunyai daya sebar yang cepat, meski komponen virusnya cukup lemah. Artinya, bila kita menggunakan pelarut lemah bisa menghilangkannya. Untuk itu dihimbau pada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya barangkali kampung kita, orang Betawi, Jakarta. Yang pertama itu diharapkan tetap di rumah saja. Kebijakan ini tentunya kebijakan pemerintah, di mana kebijakan selaras dengan himbauan dan Badan Kesehatan Dunia untuk tetap di rumah saja. Ini sangat penting menghindari penyebaran secara masif dengan menghentikan laju mobilitas baik itu perorangan. Narasi besarnya adalah pekerja, pelajar dan beribadah di rumah saja. Taat mengikuti himbauan pemerintah ini juga menjadi perhatian barangkali. Yang kedua yaitu bagi kita yaitu tentang masalah jarak. Bagi mereka yang terpaksa harus keluar, tentunya pemerintah menyarankan untuk menjaga jarak fisik kita dengan orang lain, bawahnya sekitar minimal yaitu 1 meter atau 2 meter. Nah, jarak jaga ini penting agar tidak terjadi droplet, ya, percikan air. Kalau kata orang Betawi itu jangan sampai ngomongan kita, batuk kita muncrat. Ada air liur yang muncrat, karena ini akan mengantarkan virus corona kepada orang lain. 3. Pembatasan sosial. Tentunya ini juga kita harus tekuni. Ini adalah salah satu himbauan yang berskala besar. Ya, tentunya pemerintah sudah menyampaikan persoalan kebijakan PSBB, pada intinya sama dengan karakteristik kampanye tetap di rumah saja. Poin PSBB adalah dilarang ada kerumunan massa, tetap beraktivitas di rumah dan perkantoran untuk mengurangi aktivitas tentunya. Keempat juga Bamus Betawi mengimbau sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu semestinya kita menahan diri tidak mudik, karena kita yakin bahwa seluruh
keluarga kita juga saling mendoakan. Kalau orang Betawi bilang doa pidoa, ya. Yang sangat dikhawatirkan adalah orang tanpa gejala, OTG. Jadi OTG itu orang tanpa gejala. Mereka berpotensi menjadi pembawa carrier atau virus. OTG ini bertemu dengan dua karakter pihak yang rentan, yaitu pertama adalah orang-orang tua yang lansia, kedua adalah bayi, dan orang yang mempunyai banyak penyakit bawaan atau penyerta. Ini bisa fatal ketika tertulari. Jadi himbauannya jangan mudik untuk mencegah penyebaran baru. Ada yang kelima, tentunya saling bantu sesama kita. Dampak nyata dan kebijakan PSBB adalah turunnya daya beli masyarakat. Himbauan bantu sesama untuk menumbuhkan jiwa gotong royong agar antara sesama umat manusia tentunya. Nah, yang keenam, rajin mencuci tangan. Ini sangat penting, mencuci tangan secara rutin dengan sabun atau zat sanitizer dengan mengurangi risiko virus COVID-19. Nah, untuk itu yang terakhir saya ingin mengajak, karena ini keputusan rapat semalam dari Bangsa Betawi, pada semua warga Betawi, nyok kita di rumah aja, jangan berkeliaran, karena bisa saja ya kita semua ini adalah OTG, orang tanpa gejala yang menjadi penyebar maut dan pembunuh potensial. Tetap jaga jarak, ya, kalau bahasa kerennya ya, ini social distancing. Kalau kata orang Betawi, lu jangan pada berdekatan. Kalau pada berdekatan, ini virus ada menular. Ayo hindari berkumpulan atau di keramaian dan sayangi keluarga kita. Nah, tentunya penutupnya seperti biasa orang Betawi punya pantun. 21 ditambah 3. Hasilnya. Iya dong, hebat gitu. 21 ditambah 3. Hasilnya menjadi 24. Nyok kita di rumah aja bersama keluarga, itu pilihan yang paling tepat. Terima kasih. Wallahumma fiqlah mu'tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih ya. Selamat bertugas. Tetap jaga kesehatan. Kita nomor HP lagi 081 social distancing. Gini dong tangannya. Oh, jadi ini kan besok Jakarta udah berlaku PSBB. Ini gimana himbauan yang lebih tegasnya dari Bambu sendiri untuk warga DKI ini? Ini luar biasa. Kita harus menyambut apa artinya semangat yang sama, tentunya membangun baik itu komunikasi, ya, baik itu komunikasi maupun kita wujudkan cara kerja bersama gotong royong. Karena hari ini program mengatasi COVID-19 yaitu virus corona bukan lagi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi ini bertanggung jawab kita sebagai masyarakat, baik itu bersama-sama, tetapi lebih penting adalah menjaga diri sendiri agar penyebaran COVID itu kita yang melakukan pencegahan bersama. Nah, dari itu kita sangat apresiasi kalau PSBB itu dilakukan oleh Pak Gubernur ya selaku ibu kota negara DKI sebagai ibu kota negara, yang mestinya ini seluruh masyarakat Jakarta ikut berpartisipasi penuh dalam program PSBB yang tentunya ini
kita mengaplikasikan, pemerintah daerah mengaplikasikan dari pemerintah pusat. Partisipasi ini harus kita wujudkan, jangan cuma di bibir saja. Karena ini untuk baik ini untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang kemudian ini yang tadi saya katakan bahwa ini sangat diperhatikan peran pemuda tentunya ya, supaya mereka sadar bahwa hari ini mereka bisa jadi OTG, orang tanpa gejala, tetapi mereka bisa membawa virus menularkan kepada usia-usia rentan. Karena usia rentan ini sangat, apalagi usia rentan itu bisa atau cikal bakalnya ada penyakit bawaannya seperti tadi ya, darah tinggi, gula darah, sakit kanker atau sakit-sakit tua lah. Nah, bawaan saya tadi, yuk bersama-sama kita. Ini bawaan aja nih Bang Haji, buat yang pekerja-pekerja harian, karena besok ada PSBB, ini himbauannya aja gimana? Ya, himbauannya tunggu, sabar. Nah ini tadi saya bilang bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, ini tanggung jawab kita sendiri. Tapi ada yang paling penting, siapapun mereka harus bersama-sama kita gotong royong. Jangan ada lagi friksi seperti kemarin. Ada kelompok mahasiswa yang mengatakan bahwa perawat yaitu dokter maupun perawat itu ditempatkan di hotel bintang berlima, di hotel Cempaka. Itu fasilitas negara, fasilitas pemerintah yang bisa kita sumbangkan kepada, artinya pemerintah daerah memberikan sumbangsinya kepada perawat. Kalau misalkan dia mau menjadi tenaga sosial, relawan, tidur aja coba-coba seminggu di rumah sakit, berani nggak dia? Ya kan? Berani nggak dia tidur 1 minggu atau 2 hari? Mereka pasti nggak mau, katanya. Pokoknya kita jangan ada friksi lah. Jangan ada muatan politik. Masalah hari ini, masalah COVID-19 ya. Bukan untuk dipolitisasi. Bukan dipolitisasi. Kita mari bersama-sama membangun komunikasi, membangun kekuatan untuk satu. Bagaimana perang dengan virus corona COVID-19. Bang, satu lagi terakhir Bang, terkait pendanaan dari Pemprov untuk masyarakat yang terdampak nih. Ya, ini kan tergantung pemerintah pusat juga. Ayo sama-sama kita, pemerintah pusat cepat turunkan dananya supaya dibagikan supaya didistribusikan oleh pemerintah daerah seefektif mungkin ya, sesuai dengan data yang didata. 1 juta berapa sih? 1 juta per orang. Bukan 1 juta berapa orang? 1,6 juta. Ada lagi? Siap, sudah. Terima kasih Bang Haji. Bang, Siap. kita kan juga mempertimbangkan DPR kalau misalkan ada aktif kita komen.